Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bangki Dwi Permatahati. Di sini saya akan menjelaskan tentang Perang Salib, pertempuran antara iman dan ambisi. Perang Salib adalah serangkaian konflik militer yang terjadi antara abad ke-11 hingga ke-13 yang terutama melibatkan pasukan Kristen dari Eropa melawan umat Muslim di Timur Tengah. Tujuan utamanya adalah merebut tanah suci, terutama Yerusalem yang dianggap suci oleh tiga agama besar, yaitu Islam, Kristen, dan Yahudi. Ada pula latar belakang dari Perang Salib adalah pada akhir abad ke-11, Kekaisaran Bizantium Kristen Timur diserang oleh bangsa Turki Saljuk Muslim. Kaisar Bizantium meminta bantuan kepada Paus Urbanus II pada tahun 1905. Paus menyampaikan seruan di konsili Clermont menyerukan seorang Kristen Eropa untuk berangkat ke timur dan membebaskan Yerusalem dari kendali Muslim. Inilah awal dari Perang Salib pertama. Ada 8 perang salib besar, tapi yang dikenal hanya 3. Perang salib pertama yaitu pada tahun 1906 sampai 1909. Pasukan Kristen berhasil merebut Yerusalem dan mendirikan negara-negara Latin seperti Kerajaan Yerusalem. Perang Salib kedua terjadi pada tahun 1147 sampai 1149. Diluncurkan sebagai reaksi atas jatuhnya County Edessa, tapi ekspedisi ini gagal total. Perang Salib yang ketiga terjadi pada tahun 1189 sampai 1192 yang dipimpin oleh tokoh besar dari Inggris yaitu Richard de Lionheart dan Saladin, pemimpin Muslim Mesir Suriah. Meski Richard menang di beberapa pertempuran, Yerusalem tetap di tangan Saladin. Beberapa dampak dari Perang Salib. 1. Agama. Perang Salib memperdalam perpecahan antara Kristen Katolik, Kristen Ortodok, dan Islam. Yang kedua, politik, meningkatkan kekuatan raja-raja Eropa dan melemahkan kaum bangsawan. Yang ketiga, ekonomi, membuka dagangan antara Eropa dan Timur Tengah. Dan budaya, mendorong pertukaran ilmu pengetahuan, budaya, dan teknologi. Akhir Perang Salib. Perang Salib secara umum dianggap berakhir pada tahun 1261 Masehi ketika kota Acre, benteng terakhir pasukan salib di Tanah Suci, Palestina, jatuh ke tangan pasukan Muslim dari dinasti Mamluk. Setelah itu, tidak ada lagi kekuatan Kristen yang signifikan di wilayah tersebut. Dengan jatuhnya Acre dan kegagalan ekspedisi selanjutnya, semangat dan dukungan untuk para salib memudar di Eropa. Para bangsawan dan raja lebih sibuk dengan urusan dalam negeri dan konflik lokal, sementara Paus kehilangan pengaruh politiknya. Dan terakhir, meski dibungkus dalam semangat keagamaan, Perang Salib juga syarat dengan kepentingan politik, kekuasaan, dan kekayaan. Ia menjadi salah satu babak kompleks dalam sejarah dunia yang hingga kini masih menyisakan bekas dalam hubungan antar agama dan antar bangsa. Mungkin sekian video presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.